Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah video pembelajaran mengenai alkana di bagian 2. Pada bagian ini, kita akan menentukan isomer pada senyawa alkana, reaksi-reaksi senyawa alkana, sifat-sifat senyawa alkana, dan kegunaan alkana dalam kehidupan. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai isomerisasi alkana. Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi memiliki struktur molekul berbeda. Artinya, walaupun struktur berbeda, tapi kalau rumus molekulnya sama, maka kedua senyawa tersebut atau lebih dikatakan berisomer. Kita ambil contoh di sini ada dua struktur, yaitu struktur yang di sebelah kiri dan struktur yang ada di sebelah kanan. Struktur yang ada di sebelah kiri ini memiliki nama butana, ya. Kenapa butana? Karena terdiri dari 4C, ya, 4C dengan semua rantai utama. Kemudian struktur yang kedua ini memiliki nama 2-metil-propana. 2-metil-propana. Rantai utamanya propana, yang ini. Nah, cabangnya terletak di nomor 2 dari rantai utama, makanya disebut 2-metil-propana. Nah, dari kedua struktur ini ternyata memiliki rumus molekul yang sama. Ini terdiri dari 4C dan 10H. Sedangkan yang ini semuanya juga terdiri dari 4C dan 10H. Karena rumus molekul yang sama, maka bisa dikatakan bahwa butana ini berisomer dengan 2-metil-propana karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Selanjutnya, kita akan menentukan bentuk isomer dari alkana. Cara kita menentukan isomer dari alkana, kita langsung lanjut ke contoh saja. Misalkan terdapat rumus molekul dari C5H12. Berapakah jumlah isomer yang dimiliki dari C5H12? Ini bisa kita lakukan dengan cara uji coba. Uji coba atau coba-coba kita menentukan strukturnya. Oke, caranya seperti ini. Karena ada C-nya ada 5 dan H-nya ada 12, bisa kita urutkan seperti ini dulu. Kita membentuk struktur seperti ini. C, kita susun C-nya ada 5, 4, 5. Nah, setelah C-nya ada 5, kemudian kita taruhkan jumlah H-nya. Ingat ya, di sini 1C memiliki 4 tangan. Nah, di sini tangan C yang di sebelah sini sudah mengikat 1C di sini, maka tangan C tersisa 3. Jadi jumlah H yang bisa dipegang oleh C yang di sebelah sini adalah sejumlah 3. Kemudian jumlah H yang diikat di sebelah sini adalah 2. Kemudian jumlah H yang diikat di sebelah sini adalah 2, di sini 2, dan di sini adalah mengikat 3. Nah, karena lantai utamanya lurus, tidak bercabang, maka struktur ini memiliki nama pentana. Karena terdiri dari 5C, berarti namanya adalah pentana. Oke, ini yang pertama. Sekarang, untuk menentukan bentuk isomer atau struktur yang kedua, kita bisa comot atau mengambil 1C, nanti yang akan kita taruhkan di cabang rantai utamanya. Ya, ini kan ada 5C. Ada 5C, karena ada 5C, sekarang kita ambil 1, berarti tersisa 4. Nah, 4C akan kita susun menjadi rantai utama. Jadi susunannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, karena sudah ada 4C di sini, tadi 1C-nya kita ambil untuk dijadikan cabang. Ingat, letak cabang minimal di nomor 2 di rantai utama. Ya, letak cabang minimal
di nomor 2 pada rantai utama. Berarti kalau nomor 2 berarti kita taruh di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita taruh baru kita lengkapi H-nya. Berarti di sini jumlah H-nya ada 3. Di sini sudah dipakai 3 berarti sisa 1. Di sini 2H, di sini 3H, dan di sini 3H. Nah, rantai utamanya tadi yang paling panjang 1, 2, 3, 4 berarti butana, dan rantai cabangnya terletak di nomor 2 berarti namanya adalah 2 metil, ada di nomor 2 metil, rantai utamanya adalah butana. Berarti ini cabangnya ada di nomor 2 dengan rantai utama butana. Nah, sekarang kita geser, tetap 4 rantai utamanya, tapi kita geser letak cabangnya. Kita susun dulu rantai utamanya tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah ada 4, kita geser cabangnya ke sebelah kanannya, jangan ke sebelah kiri ya. Kalau ke sebelah kiri berarti dia menjadi rantai utama. Nah, rantai utamanya nanti belok, tapi cabang letaknya minimal di nomor 2. Oke, kita letakkan di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita kasih atau kita lengkapi jumlah H-nya. Di sini ada 3H, di sini ada 2H, di sini 1H, ini ada 3H, dan di sini adalah 3H. Nah, setelah itu kita berikan nama. Oke, kita berikan nama untuk struktur ini. Kita akan menghitungnya dari sisi yang dekat dengan cabang. Berarti kita tidak menghitung dari sebelah kiri, tapi kita menghitung dari sebelah kanan. Kalau kita hitung dari sebelah kanan berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti ini adalah butana, cabangnya terletak di nomor 2. Nah, berarti namanya adalah ini ada di nomor 2, nama cabangnya adalah metil, berarti 2 metil, rantai utamanya ada 4C, maka namanya butana. Nah, struktur yang seperti ini dengan struktur yang seperti ini sama, berarti ini masih isomer yang sama. Ya, struktur yang sama dengan nama yang sama. Oke, sekarang tadi sudah 1 cabang, berarti tidak bisa bergeser lagi ya. Kalau CH3 ini kita geser lagi ke sebelah sini, maka nanti akan menjadi rantai utama yang belok. Nah, rantai utama yang belok, jadi tidak bisa digeser ke sebelah sini. Ingat, cabang minimal adalah nomor 2, walau dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Oke, kalau sudah tidak bisa kita geser, kita ambil lagi 1C-nya, jadi nanti ada 2 cabang. Kalau 1C-nya sudah diambil lagi, dari 5 diambil 2, berarti sisa 3. Nah, 2-nya nanti kita jadikan cabang. Berarti sisa 3 ya tadi ya. C, berarti kita bikinkan struktur seperti ini. C, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah 3C di sini, berarti kita taruhkan cabangnya. Ingat, cabang minimal nomor 2. Cabang minimal nomor 2. Berarti kita taruhkan 1, 2, atau 1, 2, tetap di tengah. 1 di bawah, dan 1 di atas. Nah, 1 di atas, 1 dan di bawah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kalau C-nya sudah 5, berarti kita tinggal lengkapi H-nya. Berarti di sini memegang 3H. Di sini habis ya, berarti di sini 3H. Kemudian yang di bawah 3H, yang di atas 3H. Namanya adalah rantai utamanya tadi yang paling panjang, boleh yang lurus ini atau yang berdiri ini. Jadi namanya adalah ada cabang di nomor 2, tapi di nomor 2-nya ada 2, yang di bawah dengan yang di atas. Berarti namanya adalah 2,2 dimetil. Kenapa 2,2? Karena cabangnya terletak di nomor 2 dengan di nomor yang ini juga terletak di nomor 2, makanya 2,2. Kenapa dimetil? Ini cabangnya sama, ini metil, ini metil. Karena metilnya ada 2, kita tambahkan awalan di. Makanya jadi dimetil. Rantai utamanya ada 3, maka kita panggil dengan propana. Ini tidak bisa lagi kita geser, karena kalau kita geser ini ke sini nanti akan menjadi ini. Ya, atau ini ke sebelah sini nanti
jadi ini ya. Jadi C5H12 ini memiliki isomer diantaranya adalah pentana, kemudian 2-metilbutana, dan 2,2 dimetil propana. Nah, berarti C5H12 memiliki 3 isomer. Jadi nanti kalau ada soal ditaruh di dalam soal, misalkan dari ketiga senyawa pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana, apakah mereka saling berisomer? Jawabannya adalah iya, karena dari ketiga senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12. Nah, kita lihat pada slide ini adalah struktur dari isomer dengan rumus molekul C7H16. Coba kita lihat di sini isomer yang pertama adalah heptana, berarti C-nya ada 7. C-nya ada 7 dengan rantai utama ya, berarti hanya ada 16. Kemudian tadi seperti tadi caranya kita ambil 1C, maka tersisa 6 sebagai rantai utama dan 1C-nya kita jadikan cabang. Nah, cabangnya ada di nomor 2 nih. Ini 6C-nya, ini 1C-nya dijadikan cabang. Jadi karena C-nya ada di nomor 2, kita ngitungnya dari sebelah kiri, 1, 2, berarti C-nya ada di nomor 2. Nama cabangnya adalah metil. Dan ini ada 6, berarti rantai utamanya adalah heksana. Nah, sebelum kita ambil lagi 1C, kita geser dulu tadi ya, cabangnya masih bisa digeser, ternyata menghasilkan cabang di nomor 3. Cabang di nomor 3 dengan nama cabang yang sama, berarti struktur ini memiliki nama 3 metil, ini 3, ada di nomor 3 metil, ini adalah heksananya. Oke, kalau kita geser lagi tidak bisa karena akan terhitung 3 metil heksana tapi dari sebelah kanan. Ya, karena sudah tidak bisa bergeser, berarti kita ambil lagi 1. Jadi nanti ada 5 rantai utama dan 2 cabang. Nah, sekarang kita letakkan cabangnya misalkan di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, 2 dan di nomor 3. Cabangnya sama-sama metil, berarti kita sebut dengan 2. Karena ini di nomor 2 nih, 2, yang ini di nomor 3, berarti 2,3. Karena metilnya ada 2, maka kita sebut dengan dimetil. Rantai utamanya ada 5C, kita sebut dengan pentana. Nah, sama, cabangnya bisa kita taruh di nomor yang sama, jadi menghasilkan ini. Jadi tetap 2C-nya dijadikan cabang dan rantai utamanya ada 5C. Nih, cabangnya ada di nomor 2, di nomor yang sama, yaitu nomor 2 dan nomor 2, maka namanya adalah 2,2 dimetil. Rantai utamanya ada 5C, maka disebut dengan pentana. Atau bisa juga kita taruh dengan, nih, boleh dari kiri atau boleh dari kanan, tetapi nanti nomornya berbeda. Kalau dari kiri ini disebut dengan, ini ada di nomor 2, ini di nomor 4, berarti 2,4 dimetil. Yang ini rantai utamanya ada 5, tetap pentana. Dan seterusnya, sampai terbentuk dengan 2,2,3 trimetilbutana. Dan ini strukturnya. Ya, 9 struktur ini saling berisomer karena memiliki rumus molekul sama dengan C7H16. Berikut adalah jumlah isomer dari setiap rumus molekul alkana dari C1 sampai dengan C30. C1 hanya memiliki satu bentuk struktur, C2H6 hanya memiliki satu bentuk struktur, C3H8 memiliki satu bentuk struktur, C4H10 memiliki 2 struktur, sampai dengan C30H62 ini memiliki jumlah isomer atau jumlah strukturnya bervariasi hingga 4 miliaran.
Oleh karena itu, senyawa hidrokarbon itu karena memiliki banyak kombinasi strukturnya, maka jumlah dari senyawa hidrokarbon juga terdapat sangat banyak ya di alam. Bagaimana jika kalau di soal kalian diberikan nama-nama senyawa tetapi kalian disuruh menentukan apakah senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa yang berisomer atau bukan. Nah, pada kali ini kita juga akan menentukan senyawa-senyawa mana yang saling berisomer. Saya ulangi lagi, isomer adalah senyawa-senyawa dengan struktur yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Untuk mengetahui senyawa alkana yang saling berisomer, harus dihitung dulu jumlah atom karbon yang ada di dalamnya. Nah, kalian harus hafal juga nama-nama deret homolog dari senyawa alkana dari metana sampai dekana. Jadi kalian bisa mengetahui jumlah C yang ada di dalam struktur dari alkana. Misalkan ada senyawa namanya butana, kemudian pentana, 2-metilpropana, dan 2,2 dimetilpropana. Nah, di antara 4 unsur ini mana sih yang saling berisomer? Caranya adalah kita harus tahu dulu, kita harus menghitung dulu jumlah C-nya. Oke, yang pertama kita bahas yang butana. Butana ini memiliki jumlah C sama dengan, ini ya, jumlah C-nya sama dengan 4, maka butana memiliki 4C. Nah, sekarang kita tentukan rumus molekul. Ingatkan alkana memiliki rumus molekul sama dengan CnH2n plus 2. N adalah jumlah C-nya. Jika jumlah C-nya sama dengan 4, maka H-nya adalah sama dengan 10. Maka butana memiliki rumus molekul C4H10. Sekarang kita ke pentana. Pentana memiliki jumlah C sebanyak 5. Ya, jumlah C sebanyak 5, maka rumus molekul dari pentana adalah C5H12. Ya, dari sini, dari rumus molekul alkana. Oke, sekarang kita ke 2-metilpropana. Kalau ada gugus alkil yang akhirannya il, ya, itu berarti merupakan cabang. Ya, cabang. Oke, sekarang kalau 2-metilpropana, metil yang awalnya metana jadi metil, berarti jumlah C-nya adalah 1. Ya, jumlah C-nya ada 1. Sedangkan propana, jumlah C-nya ada 3. Jumlah C-nya ada 3. Nah, maka ini jumlah C-nya kita tambahkan. 1 ditambah dengan 3, berarti jumlahnya adalah 4. Maka 2-metilpropana memiliki rumus molekul C4H10. Sedangkan 2,2 dimetilpropana. Oke, sekarang kita hitung tadi. 2,2 dimetil. Kita lihat namanya, metil. Metil tadi C-nya ada 1, tapi ada kata-kata dimetil. Berarti metilnya ada 2. Karena metilnya ada 2, maka jumlah C-nya adalah 2C. Ya, kemudian propana jumlah C-nya adalah 3. Kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya, maka 2,2 dimetilpropana memiliki rumus molekul C5H12. Nah, dari struktur atau struktur-struktur ini sudah ada rumus molekulnya masing-masing. Jadi kita bisa menentukan mana saja senyawa yang saling berisomer. Oke, berarti butana berisomer dengan 2-metilpropana karena sama-sama C4H10. Kemudian pentana berisomer dengan 2-metilpropana karena sama-sama memiliki rumus molekul C5H12 dan C5H12. Itu ya, ini isomer. Mungkin satu lagi contoh menentukan senyawa alkana yang berisomer. Oke, jika ada senyawa 2,4 dimetilpentana, 3 etilpentana, kemudian ada 3 etil 2 metilheksana, dan 3 etil 2,2 dimetilpentana. Nah, ini dari 4 senyawa ini mana yang saling berisomer? Kita hitung dulu jumlah C yang ada di dalamnya. 2,4 dimetilpentana.
Metil, jumlah C-nya ada 1. Karena ada dimetil, berarti metilnya ada 2, maka jumlah C-nya ada 2. Pentana, berarti jumlah C-nya ada 5, maka 2 ditambah 5 adalah 7. Jadi 2,4 dimetil pentana, rumus molekulnya adalah C7H16. Oke, sekarang ke sini. 3 etil, etil. Awalnya etana jadi etil, berarti C-nya ada 2. Ya, C-nya ada 2. Pentana, C-nya ada 5, maka 2 ditambah 5 berarti menjadi 7. Berarti jumlah C-nya ada 7, hanya ada 16. Kemudian 3 etil, 2 metil heksana. Etil berarti jumlah C-nya ada 2. Metil jumlah C-nya ada 1. Heksana jumlah C-nya ada 6. Ya, jumlah C-nya ada 6. Oke, kita jumlahkan semuanya. Berarti 2 tambah 1, 3, 3 tambah 6, 9, maka yang ini memiliki rumus molekul C9H20. Sedangkan ini 3 etil, etil memiliki 2C. Metil 1C, karena dimetil berarti memiliki 2C. Sedangkan pentana memiliki 5C. Jadi jumlah dari C-nya adalah 9. C-nya 9, berarti rumus molekulnya adalah C9H20. Berarti bisa kita tahu mana yang saling berisomer. Berarti 2,4 dimetil pentana berisomer dengan 3 etil pentana. Karena sama-sama C7H16. Berarti 3 etil 2 metil heksana berisomer dengan 3 etil 2,2 dimetil pentana karena sama-sama memiliki rumus molekul C9H20. Topik bahasan kita selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada senyawa alkana. Alkana itu senyawa yang bersifat tidak stabil. Oleh karena itu, senyawa alkana bisa bereaksi dengan unsur ataupun senyawa yang lain. Ya, reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkana diantaranya adalah 1. Reaksi oksidasi. Kalau ada orang berbicara mengenai oksidasi, ini menandakan suatu zat itu bereaksi dengan oksigen atau O2. Jika alkana dibakar, atau kata lain dari dibakar adalah direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sekali lagi, jika alkana direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Atau secara persamaan reaksi, bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah alkana direaksikan dengan diganti dengan tanda tambah. Oksigen adalah O2, menghasilkan diganti dengan tanda panah. Karbon dioksida adalah CO2 dan air. Ya, alkana direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kita ambil contoh. Misalkan ada tulisan reaksi oksidasi pada metana. Ini menandakan metana bereaksi dengan oksigen. Maka reaksinya bisa kalian tulis seperti ini. CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, tapi ingat ya, yang namanya reaksi kimia harus setara. Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. C di sebelah kiri ada 1, C di sebelah kanan ada 1, harus sama seperti itu. H di kiri ada 4, H di kanan ada 2, maka yang kita lakukan adalah menambahkan koefisien 2 di sini. Jadi jumlahannya jadi sama, hanya ada 4. O di kiri ada 2. Tapi O di kanan tercecer. Cecerannya ada di sini 2 dan di sini ada 1, tapi dikalikan 2 berarti jumlah C-nya jumlah O-nya berarti ada 4. Di sini 2, di sini ada 2
2, berarti jumlahnya 4. Kalau di kanan ada 4, maka di kiri juga ada 4, berarti kita tambahkan 2 di sini. Oke, kalau masih belum ingat tentang penyetaraan persamaan reaksi, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Contoh reaksi kedua, reaksi oksidasi pentana. Berarti kita menuliskan reaksinya adalah C5H12 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, oke, sekarang kita setarakan. C di sebelah kiri ada 5, maka di kanan juga harus ada 5. Jadi kita tambahkan 5 di sini. Ya, jadi supaya jumlah C-nya ada 5. Kemudian, jumlah H di kiri ada 12, jumlah H di kanan ada 2, berarti kita tambahkan angka 6 sebagai koefisien di sini. Nah, sekarang kita hitung jumlah O-nya. O di kiri ada 2, O di kanan tercecer, ya. Di sini ada 10, kalian kalikan ya. Nih, O-nya ada 10 di sebelah sini, dan O yang di sebelah sini ada 6. Karena 1 dikali 6 berarti 6. Berarti jumlah O yang ada di sebelah kanan adalah di sini 10, di sini 6, berarti jumlahnya 16. Jadi supaya di sini jadi 16, maka 2 dikali 8. Ya, 2 dikali 8. Itulah reaksi dari reaksi oksidasi pada pentana. Kemudian ada reaksi oksidasi pada oktana, berarti reaksinya bisa kita tulis seperti ini. 2C8H18 direaksikan dengan 25 molekul O2 menghasilkan 16 CO2 dan 16 H2O. Itu tadi contoh-contoh reaksi oksidasi pada alkana. Untuk reaksi yang kedua adalah reaksi halogenasi atau reaksi alkana dengan unsur-unsur halogen. Reaksi dari alkana dengan unsur-unsur halogen disebut dengan reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil halida di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi atau digantikan oleh halogen sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Jadi nanti satu atom H akan bertukar, akan digantikan oleh atom dari unsur halogen yang direaksikan. Contohnya seperti ini. Alkana, tadi jika alkana direaksikan dengan halogen, halogen itu diantaranya adalah F2, Cl2, Br2, dan I2, akan menghasilkan alkil halida dan asam halida. Contohnya adalah, misalkan contoh pertama adalah klorinasi senyawa metana. Klorin itu adalah Cl2, berarti kita mereaksikan metana dengan Cl2. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini, CH4 direaksikan dengan Cl2. Nah, nanti akan menghasilkan 1H ini nanti akan bertukar dengan Cl. Ya, akan menghasilkan CH3, Cl, dan HCl. Nah, tadi alkil halida, kenapa dinamakan alkil halida? CH3 ini kan namanya metil ya. Namanya metil, Cl adalah klor, jadi namanya adalah metil klorida. Jadi nanti ada gugus alkilnya. Karena tadi 1H diambil untuk berikatan dengan ini, ya. Nah, yang ini tadi asam halida, berarti namanya nanti adalah, karena ini adalah klor, berarti jadinya asam klorida. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pertukaran atom pada senyawanya, bisa kalian lihat seperti ini. CH4 bisa digambarkan dengan struktur seperti ini, Cl bisa digambarkan dengan struktur seperti ini, nanti Cl dengan H akan bertukar posisi atau saling menggantikan. Inilah yang disebut dengan reaksi substitusi. Jadi Cl nanti akan digantikan, H akan berganti dengan Cl, dan Cl akan berganti dengan H. Jadi nanti akan menghasilkan struktur seperti ini.
Nah, jadi bertukar tempat. Jadi nanti di sini awalnya H menjadi Cl. Dan di sini Cl karena ini tukaran tempat berarti jadi HCl. Itulah tadi reaksi antara klorinasi senyawa metana. Contoh yang kedua misalkan brominasi atau Br2 ya, senyawa pentana. Pentana itu C5H12. Berarti reaksinya adalah C5H12 direaksikan dengan Br2. Nah, nanti menghasilkan apa? Menghasilkan C5H11Br dan HBr. Jadi secara tidak langsung H di sini berkurang 1. Ya, berkurang 1 akan membentuk C5H11. C5H11 awalnya pentana, kurang H1 berarti menjadi pentil Br namanya brom. Jadi namanya adalah ini pentil bromida. Ya, ini pentil bromida dan ini namanya adalah asam bromida. Nah, itu tadi contoh-contoh mengenai halogenasi senyawa alkana atau reaksi antara alkana dengan unsur-unsur halogen akan menghasilkan alkil halida dan asam halida. Sifat-sifat pada senyawa alkana. Yang akan kita bahas pertama adalah senyawa alkana yang rantainya lurus dan tidak bercabang. Semakin besar massa molekul, jadi semakin banyak jumlah C-nya, maka akan memiliki massa molekul juga semakin besar, jadi akan menyebabkan titik didih dan titik lebur itu semakin tinggi. Titik didih itu adalah perubahan dari titik didih adalah suhu yang menyatakan perubahan dari wujud cair menjadi gas. Sedangkan titik lebur adalah suhu yang menyatakan perubahan dari wujud padat menuju wujud cair. Nah, kalau jumlah C-nya semakin banyak, nanti akan menyebabkan massa molekulnya juga semakin banyak. Ya, oleh karena itu nanti titik didih dengan titik leburnya juga semakin tinggi. Ya, jadi untuk memisahkan itu memerlukan suhu titik didih dan titik lebur yang sangat tinggi. Untuk wujud, dari C1 sampai C4 berwujud gas, dari C5 sampai C15 itu berwujud cair, dan dari C16 ke atas ini memiliki wujud padat seperti pasta. Untuk alkana dengan struktur rantai lurus, ini memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana yang memiliki cabang. Ya, untuk alkana dengan rantai lurus memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan senyawa dengan struktur alkana yang bercabang. Dan alkana itu merupakan senyawa nonpolar atau senyawa yang memiliki gaya tarik molekul yang lemah. Kegunaan senyawa alkana. Pernahkah kalian mendengar berita terjadi ledakan pada septic tank atau terjadinya ledakan pada tempat pembuangan akhir sampah? Ini dikarenakan senyawa alkana, khususnya senyawa metana dan etana, bisa terbentuk karena terjadi pembusukan dari senyawa organik atau mikroorganisme. Ya, kegunaan senyawa alkana khususnya metana dan etana ini merupakan komponen utama dari gas alam. Biasanya digunakan untuk bahan bakar, baik itu bahan bakar untuk memasak ataupun untuk kendaraan. Nah, untuk memasak biasanya sekarang sudah ada teknologi biogas yang memanfaatkan gas metana dari septic tank
untuk bahan bakar memasak. Ya, jadi gas yang ditimbulkan oleh septic tank akan dialirkan seperti teknik kompor gas. Nanti gas metana yang dihasilkan dari septic tank itu akan menjadi sumber bahan bakar atau menimbulkannya percikan api di kompor. Nah, atau gas etana juga bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Jika bahan bakar kendaraan dari metana atau etana ini nanti akan menghasilkan sumber atau akan menghasilkan polusi yang lebih sedikit karena akan menimbulkan pembakaran yang sempurna, jadi hasil dari pembakaran itu tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan sekitarnya. Kegunaan yang lain adalah misalkan propana dan butana. Itu propana dengan lambang C3H8 dan butana dengan lambang rumus molekulnya adalah C4H10 bisa digunakan sebagai LPG atau liquefied petroleum gas. Biasanya propana digunakan dalam kompor gas dan butana biasanya digunakan dalam korek api gas. Untuk alkana yang jumlah atom karbonnya antara atau dari 5 sampai 8, ini wujudnya adalah cairan. Nah, biasanya atom karbon dengan jumlah C5 sampai C8 ini digunakan sebagai bahan bakar dan bisa juga digunakan sebagai pelarut zat nonpolar. Alkana dengan jumlah atom karbon antara C9 sampai dengan C16 ini merupakan komponen utama dalam pembuatan mesin diesel dan juga bisa digunakan sebagai bahan bakar penerbangan. Alkana dengan jumlah atom karbon di atas 17 merupakan komponen paling penting pada pembentukan bahan bakar minyak dan pelumas minyak, serta bisa digunakan sebagai gen antikorosif. Artinya senyawa karbon ini, gen antikorosif itu adalah senyawa yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan. Itu tadi beberapa kegunaan senyawa-senyawa alkana yang dilihat dari jumlah atom karbonnya. Itu tadi video mengenai alkana bagian kedua. Isinya adalah bagaimana kita menentukan isomer dari senyawa alkana. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki struktur berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Kemudian dijelaskan juga mengenai reaksi senyawa alkana, ada reaksi pembakaran atau pereaksian dengan oksigen, dan ada reaksi halogenasi pada senyawa alkana dengan rantai lurus. Kemudian ada sifat-sifat alkana dan ada kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, semoga informasi di dalam video tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagai rasa syukur, mari kita tutup video ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.